Ya, seperti tadi yang disampaikan Pak Lutfi, Iya Pak, siap. itu nanti jadi di Jawa Tengah. Siap. Itu bisa nanti ya masuk kabinet Pak Presiden Siap. Prabowo. Lalu nanti biar Kaisang yang di Jawa Tengah itu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, kalian sudah mendengar rekaman yang diduga Pak Jokowi dan Pak Lutfi ya teman-teman. Entah itu suara asli Pak Jokowi atau itu suara AI ya teman-teman. Karena di zaman yang digital ini sangat sulit untuk membedakan antara asli atau hoax. Dan sampai saat ini pun belum ada tanggapan dari Pak Jokowi langsung dengan beredarnya rekaman suara tersebut. Jadi rakyat di sini menyimpulkan bahwa itu adalah suara asli Pak Jokowi ya teman-teman. Dan netizen pun di sini menyimpulkan bahwasanya itu adalah suara Pak Jokowi ya teman-teman. Dan kalau betul itu suara Pak Jokowi, maka sangat bahaya ya teman-teman, karena jika Pak Lutfi menang di Jateng maka akan digantikan oleh Kaisang, dan faktanya saat ini di Jateng dimenangkan oleh pasangan Lutfi Yassin ya teman-teman untuk sementara waktu ini. Nah oke teman-teman semua, ini dia videonya. Lutfi bakal digusur Kaisang jika menang. Rencana kotor Mulyono mulai terbongkar. Rekaman percakapan Mulyono dan Taji Yassin tersebar. Jika Lutfi menang, Kaisang akan menggusur posisi Lutfi. Jangan sampai warga Jateng terjebak sama orang yang haus kekuasaan. Bahaya. Waduh, apakah benar suara rekaman itu si Mulyono? Kalau emang benar, wah kacau. Masa republik ini dipimpin sama keluarga Mulyono? Wah, hanya untuk si Kaisang ternyata. Kacau. Kenapa ya, Jokowi kok ngotot banget Jateng dan Jakarta harus orang desa yang menang? Selain karena bisa jadi bergening politik 2029, apa jangan-jangan ada rencana akan menyusupkan Kaisang menjadi wagub di tengah jalan? Kita semua tahulah gimana celamitannya keluarga Mulyono. Apapun ia akan lakukan demi kepentingan anak-anaknya. Apalagi Kaisang udah anyep dari pemberitaan. Bahaya, bisa tenggelam karir politiknya apabila Jokowi tidak mencarikan momentum. Posisi yang sangat mungkin diisi Kaisang ya wilayah Jateng sih, karena Ahmad Lutfi itu the real pengabdi Mulyono. Ia akan rela digeser dari gubernur menjadi pejabat lain demi si bontot bisa menjadi wagub Jateng. Jateng dan Jakarta harus kita bersihkan dari virus keserakahan keluarga culas. Pilkada 2024 ini akan menyelamatkan kita hingga Pilpres mendatang. Wah, benar-benar bahaya ya teman-teman kalau rekaman itu adalah asli suara Bapak Jokowi. Dan di sini netizen pun sudah menduga jauh-jauh hari dengan manuver-manuver liciknya Pak Jokowi ya teman-teman. Dan netizen pun menyebutkan bahwasanya Pak Jokowi itu akan melakukan apa saja demi anaknya ya teman-teman. Nah oke teman-teman semua, entah suara tersebut asli atau hoax, kita lihat saja nanti ya teman-teman. Apakah nantinya Lutfi akan jadi digeser oleh Kaisang atau tidak? Kalau jadi digeser berarti rekaman itu adalah benar ya teman-teman. Tapi kalau tidak jadi digeser berarti rekaman itu adalah hoax. Dan perlu dicari siapa yang membuat rekaman tersebut. Nah oke teman-teman semua, sekarang kita dengar ya tanggapan dari Bung Denny Sitorus. Rekaman di Jagat Maya. Mari lawan keserakahan dinasti Pinocchio Mulyono yang ingin membegal pilkada demi anak mentunya. Dari suaranya sih otentik. Dan belum ada sanggahan sampai hari ini. Bagi saya itu menunjukkan satu hal. Kenapa pertemuan 3 orang bisa bocor? Berarti di sebelah itu memang sudah terjadi perpecahan sehingga bisa keluar tuh video, ya kan? Kecuali terbukti itu hoax, tapi sangat nyata. Kita tunggu. Nah, dalam video itu dikatakan bahwa nanti gubernur itu kalau terpilih, ya kan, yang dari coklat itu, maka dia akan ditunjuk masuk kabinet presiden, ya, Prabowo gitu. Lalu menggantikan siapa? Ya anaknya dia, Sang Pisang, makanya bolak-balik ke Jogja, ke Jawa Tengah kan.
gitu. Nah, apakah itu mungkin? Ya mungkin. Karena tinggal diangkat ke kabinet, gubernurnya kalau terpilih, lalu untuk menggantinya dipilih oleh DPRD provinsi. Begitu prosesnya. Jadi itu sangat mungkin dilakukan. Gila kan? Pemilu yang begini mahal dan begini penting dijadikan alat pemuas keserakahan, syahwat kekuasaan. Lalu kita mendengar bahwa pilihlah calon yang punya jaringan di pusat, yang sejalan sama pusat. Pusat mana? Pusat apa pusar? Gitu loh. Emang presiden, menteri bisa sendiri menentukan alokasi anggaran? Kan enggak. Ada diskusi dengan DPR yang punya hak untuk anggaran. Ketua DPR-nya siapa? PD Perjuangan. Ketua badan anggarannya siapa? PD Perjuangan. Anggota fraksi paling banyak di DPR siapa? PD Perjuangan. Nah, lo emang suka-suka hati ngatur anggaran. Jangan mau dibodohi dengan narasi-narasi yang tidak masuk akal seperti itu, ya. Karena apa? Karena penyusunan anggaran itu, alokasi itu ada prosedurnya, nggak bisa main suka-suka hati, ngerti nggak? Tidak bisa. Jadi jangan mau narasi kayak begitu digunakan, ya. Dan itu juga sangat buruk. Kayak zaman Soeharto aja, kalau nggak milih nanti nggak ada pembangunan di sana. Itu gimana? Bohong banget kan? Gitu. Oke? Gunakan akal sehat, kita perbaiki negeri, putus rantai Mulyono. Jangan takut sama coklat, ya. Jangan takut tuh sama dinas dan sebagainya. Karena apa? Undang-undang kita, bahkan keputusan Mahkamah Konstitusi, kalau mereka cawe-cawe apalagi neken, itu ancamannya pidana. Tinggal catat dan lapor. Nah, oke teman-teman semua, itulah komentar daripada netizen dan juga komentar dari Bung Denny Sitorus ya teman-teman, terhadap rekaman suara yang diduga suara Pak Jokowi ya teman-teman. Nah, oke teman-teman semua, setelah ini adalah komentar atau respon dari Bu Mega ya teman-teman, atas hasil pilkada di Jateng. Ya, karena Pak Andika untuk sementara waktu ini kalah ya teman-teman, dengan pasangan Ahmad Lutfi dan juga Taji Yasin. Dan di sini Bu Mega juga menjelaskan ini tidak akan terjadi kalau tidak ada mobilisasi dari kekuasaan dan juga pembungkaman dari kekuasaan ya teman-teman. Karena menurut Bu Mega di Jateng itu bukan hanya sekedar banteng ya teman-teman, tapi lebih dari itu. Nah, oke teman-teman semua, untuk itu tanpa perlu berlama-lama kita simak saja videonya. Saya mengenal Jawa Tengah dengan baik. Saya terpilih sebagai anggota DPR RI 3 kali. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan, dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Namun, dalam situasi ketika segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, maka yang terjadi adalah pembungkaman.